Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semua. Pemirsa apa sih biasanya? Penonton. Ketemu lagi di ngobrol bareng anti narkoba episode kelima atau keempat, saya lupa, di YouTube BNN Kota Yogyakarta. Oke, dan pada kesempatan hari ini kami sudah alhamdulillah berkenan hadir bersama kita seorang pendakwah ulung. Bahasanya tepuk tangan yang meriah untuk Miko Cak Coy. Oh iya. Terima kasih Mas. Biasanya dipanggil Cak ya, nggih? Iya, Cak boleh. Cak Miko atau gimana Mas? Cak boleh. Jadi kalau nama Cak itu kan karena dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kalau Coy itu dari kata khoir, tadi Miftahul Coir kan. Miftahul Khoir. Nah, jadi Coy-nya ngambil dari itu. Cak boleh. Cak. Cuk jangan. Iya. Jadi Cak Khoir. Cak Coy gitu aja. Cak Coy gitu aja ya, biar lebih nama panggung lah. Ya. Dan alhamdulillah berkesempatan hadir pada siang hari ini di tengah jadwal yang kalau tadi saya lihat di Instagramnya jadwalnya padat sekali. Bulan Oktober ini alhamdulillah sedang baik. Nah, pada kesempatan kali ini siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lah seperti biasa seputar pencegahan narkoba gitu, namun dari sudut pandang agama gitu. Karena saya tuh pernah ikut ngaji Gus Baha. Gus Baha tuh bilang gini, nanti tuh orang-orang soleh akan digojlok gitu ya sama Gusti Allah ketika mereka males membela kebenaran kan gitu ya. Jadi bandar narkoba itu 24 jam aja kerja mikirin gimana ini barangnya laku. Terus orang-orang soleh kok males banget. Iya. Nah, itu dari sudut pandang sebagai seorang penceramah atau pemuka agama gitu ya, menyikapi penyalahgunaan narkoba yang makin marak itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'da. Terima kasih atas waktunya. Gini Mas, jadi kalau dikatakan malas itu sebenarnya tidak. Karena begini, belum ada kesempatan saja untuk menyampaikan itu. Maka kemarin saya ditawari oleh Mbak Dita ataupun dari teman-teman BNN Kota Yogyakarta, apakah mau atau bersedia untuk mengisi podcast? Saya jawab langsung mau, dan saya tidak memikirkan harinya apa dan juga saya tidak memikirkan jamnya kapan. Justru malah yang menentukan dari teman-teman BNN Kota Yogyakarta. Nah, kalau dikatakan ada kesempatan seperti ini, saya senang sekali. Makanya alhamdulillah saat ini saya dan juga teman-teman bisa bekerja sama untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan narkoba. Karena tadi disampaikan, mungkin Gus Pak juga menyampaikan bahwa mereka juga bagaimana memanage ataupun mengatur supaya dagangnya laris. Betul. Kita juga semangatnya jangan kalah kan? Iya, jangan kalah. Tapi gini, masalah semangat itu memang kadang-kadang sesuatu yang baik itu akan lebih kendor ketika berada di benak kita. Tapi kalau sesuatu yang jahat mungkin atau sesuatu yang haram, itu biasanya pasti akan membuat semangat. Karena begini, kayak kata lagu Bang Haji Roma Irama itu, yang judulnya itu haram. Itu begini, kenapa berjudi juga haram, karena itu cara binatang itu merugikan orang dan sebagainya, lagunya itu. Itu karena memang ada dorongan gitu. Sedangkan kalau kita berbuat baik, memang itu kita ditarik. Makanya ada istilah namanya naik surga, dan juga nek wong Jawa niku munggah swarga, nyemplung neraka. Kita naik sama nyemplung itu biasanya lebih enak kita nyemplung. Karena dorongan itu ada gravitasi itu. Nah, kalau kita naik kan harus ada susah payah. Makanya kita mendengar adzan, mendengar apapun itu kalau mau ke masjid itu memang susah banget. Karena mau didorong. Kalau mau ditolak, ditarik sama yang namanya setan itu. Tapi kalau kita ada sesuatu, di mana ada maksiat, langsung gas ke sana, nggak peduli berapapun jaraknya. Nah itu karena istilahnya nyemplung neraka. Nah kalau urusan yang baik itu biasa memang kita agak kendor untuk menyampaikan. Tapi kalau urusan yang memang itu buruk biasanya lebih mudah. Nah di sini di BNN Kota Yogyakarta
saya merasa di sini ada kesempatan untuk menyampaikan itu. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan teman-teman ngobrol bareng seperti ini. Ini yang sebenarnya diharapkan. Kalau bisa besok nggak hanya dari kalangan saya saja ustadznya, mungkin bisa mengundang ustadz yang lain ataupun santri-santri pondok itu Mas, itu justru malah dikasih pemahaman ataupun diminta pendapatnya itu. Setuju. Itu kalau apalagi tadi azan itu berat, apalagi subuh itu, Cak. Wah, iya. Itu. Iya, benar-benar. Itu kayaknya selimut juga jadi kayak kencang gitu. Bener, apalagi musim dingin ya kan. Wah. Jadi memang kebaikan itu semangatnya harus lebih ya, maksudnya effortnya lebih. Iya, jadi kita harus lebih berjuang di situ. Betul. Perjuangan. Kalau kita hanya sekedar santai-santai aja, kita nggak perlu berjuang. Iya. Contoh kayak orang pacaran itu biasa, itu nggak kita harus berjuang. Iya. Tapi kalau mau nikah, wah ada perjuangan dan doa. Kalau kita mau nikah itu ada. Komitmennya lebih ditegaskan kan kalau. Benar. Terus gini, Cak, saya juga penasaran ya, kalau di kultur Indonesia ini berdasarkan pengalaman Cak Coy aja. Jadi kalau di kultur Indonesia itu kan pemuka agama, terutama kiai, itu kan kadang menjadi sumber kalau bahasa Jawanya pitakon gitu ya. Buat masyarakat itu apapun masalahnya nanti tanyanya kan ke kiai, ke guru gitu. Jadi entah itu masalah anaknya sakit-sakit, datangnya nggak ke rumah sakit tapi kadang ke kiai, terus ke masalah anaknya nakal atau perjodohan, gagal panen gitu ya. Semuanya. Nah, mungkin pernah nggak Cak Coy ini ada mungkin dari masyarakat yang punya masalah dengan narkoba atau penyalahgunaan atau misalkan minum-minum gitu, terus mungkin anaknya bandel atau seperti apa, terus datang ke jenengan ke Cak Coy, terus itu seperti apa itu pengalamannya? Oke. Kalau secara personal pernah juga, cuman kebanyakan secara berjamaah. Artinya begini, masyarakat ingin mengadakan pengajian dan saya diminta untuk menyampaikan materi-materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian tentang minuman keras, dan juga tentang mungkin kalau di sekolahan guru-guru itu gimana sih anak-anak itu biar tidak ngerokok misalkan begitu. Bagaimana anak-anak itu biar manut sama orang tuanya. Kalau secara personal pun juga ada. Jadi orang datang ke rumah, Ustaz, saya minta doanya, mudah-mudahan anak saya itu nggak nakal. Saya bilang gini, doa orang tua itu justru malah lebih mandi, lebih manjur, mustajab daripada doa saya. Saya bilang gitu. Karena orang tua itu yang dipasrai atau yang diamanai oleh Allah untuk ngerumat ataupun merawat anak dan juga menasihatinya. Nah, cuman sekarang kan orang tua nggak begitu memperhatikan itu. Anak itu kemudian dipasrahkan kepada sekolahan, dipasrahkan ke pondok, istilahnya yaitu pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu sudah tidak peduli bagaimana cara merawatnya. Yang jelas lembaga pendidikan itu adalah lembaga seperti hanya laundry kiloan yang tadi saya sampaikan. Yaitu ketika anak kotor masuk nanti bersih. Oh, ini anak bukan laundry. Makanya orang tua juga harus berperan bagaimana anak itu juga merasa terdidik bukan hanya dari orang lain, tapi terdidik dari orang tuanya sendiri. Nah, kebanyakan orang-orang yang datang ke rumah untuk takon-takon dan sebagainya. Tapi untuk takon masalah perjodohan belum begitu banyak. Ya cuma ada 1-2. Biasanya yang curhat itu malah besti-besti sing nom-noman. Sing biasanya sidik-sidik ambiar. Sidik-sidik terus karo nangis ngono. Ngomong Pak, dia tidak setia sama aku ya itu masalah mudah ya, masalah perjodohan itu insya Allah Allah saja menciptakan semua berpasang-pasangan. Pitik wende gandengan mosok kowe dhewean ngono lho. Kebanyakan ini yang tanya itu kenakalan remaja sekarang. Kenapa sih remaja itu nakal? Nanti ujung-ujungnya juga nanti mohon maaf ya ini kepada bapak ibu yang ada di rumah. Anak sekarang itu nggak begitu diharapkan. Beda dengan anak yang dulu. Kalau dulu orang itu punya anak 5, 6, bahkan 8. Ada kok Mas orang itu anaknya sampai 12. Loh, ini anak pohanger. Nanti salusin gitu. Ini ada orang anaknya banyak, tapi dulu orang sayang semua kan sama anak. Sekarang banyak anak baru punya anak 2, 3 gitu sudah merasa beban. Kenapa? Karena sekarang zaman-zaman akhir orang-orang sudah merasa bahwa hidup itu yang dipegang yang utama adalah masalah gengsi. Jadi kalau gengsinya tinggi, otomatis nanti anak nggak begitu terawat. Makanya sebagai orang tua kita juga harus istilahnya nyelak ke waktu
untuk mendidik anak. Kenapa kok begitu? Karena sekarang itu banyak sekali orang tua yang ingin mengejar target, akhirnya anak sendiri terabaikan. Nah, ketika anak terabaikan, otomatis tidak ada perhatian. Kenapa? Karena orang sekarang itu tidak mau malam rasanya itu. Siang dibuat malam, siang dibuat siang, siang dibuat malam. Pokoknya semuanya malam. Akhirnya sekarang banyak kan toko-toko, warung-warung itu buka 24 jam. Yeah. Nah, ada itu SPBU juga 24 jam, toko-toko 24 jam. Alfaduro. Nah, itu. Alfaduro itu Alfamart Maduro itu juga sekarang 24 jam. Nah, tambal ban 24 jam. Apa sekarang? IGD 24 jam. Ini kalau kita teruskan besok bakal ada tandur 24 jam. Loh, nggak hanya besok, sekarang sudah mulai ada kok. Jadi mainlah ke Ngawi, Kecamatan Donorojo Kedunggalar. Nah, Kecamatan Kedunggalar. Saya pernah waktu itu pulang dari Bulan Madu. Wah, iya. Bulan Madunya kemana kalau lewatnya situ? Ke Lamongan. Oh, Lamongan. Saya ke Tanjung Kodok Beach Resort itu yang view-nya langsung pantai itu. Wah, itu pulang-pulang, wah Bulan Madu. Saya datang di Ngawi itu ada kecelakaan kan di jalan itu. Kemudian ambil alih jalur kiri. Ternyata di sana ada kerlip-kerlip lampu banyak itu. Ternyata kira itu orang yang mau menanam orang yang itu ambil belut itu loh. Nyuluh belut. Nah, tak kira tambak atau nyuluh belut. Ternyata orang nanam padi namanya tandur itu. Jam 1:30 malam. Bayangkan begini terus orang itu nanti akan capek. Nah, kalau capek udah merawat anak itu udah seakan-akan tidak pati penting. Padahal sekarang yang dibutuhkan adalah kasih sayang orang tua. Ketika orang itu sudah capek, pasti sama anak pasti nanti akan bentak-bentak. Ketika bentak, anak sudah mulai putus sarafnya, mereka akan menjadi orang yang mudah sekali putus asa. Makanya kalau orang dulu wantek-wantek ya. Pelampiasannya dulu itu enggak kemudian kepada hal-hal yang terlarang, enggak kepada minum, enggak kepada narkoba, tapi pelampiasan dulu itu bagaimana lari, kemudian mereka itu bekerja dan sebagainya, sehingga mereka dialokasikan waktunya itu untuk kebaikan, bukan hanya untuk hal yang tidak pati berguna begitu. Nah ini orang tua ini penting. Orang tua ya, dan kalau dari sudut pandang agama, terutama mungkin Islam ya, Cak, kan mungkin apalagi bapak gitu ya, itu perannya untuk menjaga keluarganya itu juga kan dituntut nggak gitu sebenarnya? Iya. Bahwa ada perintah untuk menjaga keluarganya dari api neraka gitu kan? Benar. Jadi, kalau bapaknya atau orang tuanya aja sudah kurang perhatian terhadap anaknya, sangat disayangkan sekali. Benar. Pasti perhatiannya banyak yang miss. Nah, tapi tadi yang saya tangkap juga menarik bahwa segala ternyata memang kejadian juga di Cak Coy kan, banyak yang masyarakat yang mengeluhkan masalah-masalahnya, terutama penggunaan narkoba, kemudian di pengajian juga menyelipkan hal-hal itu. Nah itu jadi memang BNN ini, Cak, tidak bisa bekerja sendiri, artinya justru masyarakat itu lebih dekat dengan tokoh masyarakat, dengan pemuka agama untuk mengadukan masalahnya. Nah kita tuh kadang di BNN mau ngajak rehab aja setengah mati susahnya. Karena udah takut duluan. Kayak nanti aku kalau ke BNN ditangkap atau apa gitu kan. Kan enggak ya. Iya benar. Karena kita punya rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, cuman mungkin lebih dekat dengan pemuka agama ini tadi, dengan kiai, dengan ustadz. Nah itu jadi kita sih berharapnya memang sosialisasi tentang bahaya atau penanggulangan yang sudah terkena narkoba itu bisa juga dibantu oleh pemuka agama dalam berbagai kesempatannya. Betul. Iya. Karena begini ya, kalau orang itu istilahnya dikandani dengan orang jeru sendiri, orang dalam, bisa bapak, ibu ataupun keluarga, itu biasanya relatif dia itu tidak begitu percaya, resisten gitu ya. Tapi kalau orang lain yang menyampaikan, nah itu biasanya bisa dipercaya, lebih mudah untuk menerima ya. Iya, karena banyak sekali faktor. Kalau keluarga sendiri yang menyampaikan, mungkin tahu ya orang, bapak akon ini rasa ngakoni, gitu loh. Tapi kalau orang lain kan kita nggak tahu orang itu seperti apa. Makanya pentingnya menyampaikan dalam berdakwah itu di situ. Jadi kalau di kampung pun begitu. Kita kan sering ketika mengadakan pengajian, ustadznya dari luar. Itu otomatis yang datang banyak.
Seakan-akan wah ini yang menyampaikan nih pasti gini-gini. Tapi kalau yang menyampaikan adalah kiai kampung sendiri. Nah itu seakan-akan ya biasalah karena tiap hari ketemu. Mau memotivasi apa? Makanya kalau kita memotivasi orang-orang, satu kita harus sukses. Nah ketika orang sukses itu dilihat dari mana? Dari jarak pandang yang jauh. Jadi mungkin kalau di rumah jenengan sudah berkeluarga. Sudah. Nah, ketika jenengan memberikan motivasi pada orang-orang, wah kita harus begini-gini, kita harus berani sebagai seorang laki-laki kita gini, wah itu kalau kita di luar, kalau kita di dalam, kita di rumah sendiri ya berani bersama istri. Iya, kalau di luar itu kayak wah gini-gini, tapi kalau di rumah sendiri ya nggak akan berani. Makanya orang itu ketika mau menyampaikan sesuatu harus lewat orang itu, biar nanti orang itu percaya. Nah, tadi yang disampaikan jenengan tentang peran keluarga, yaitu terutama orang tua, tentang bapak, itu memang penting. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, itu ya alladzina amanu. Jadi orang-orang beriman itu maksudnya jagalah dirimu dan keluargamu. Artinya jangan sampai kita itu sukses tapi secara sendiri. Orang tua juga, anak juga kita harus sukseskan. Nah, cara untuk mensukseskan orang tua berarti lewat suksesnya anak. Karena orang tua itu kalau anaknya sukses, biasanya orang tuanya juga ikut sukses. Tapi belum tentu kalau orang tuanya sukses, anaknya sukses. Maka harus bekerja sama ini. Antara orang tua dengan anak itu harus saling bahu-membahu untuk menjadikan keluarganya keluarga yang baik. Karena kalau keluarga yang baik itu dipandang oleh orang-orang juga akan memberikan jariah. Oh itu dia keluarganya baik, anak saya akan seperti itulah biar baik pula. Oh itu keluarganya buruk itu, anak saya jangan seperti itu. Nah itu menjadikan kita orang-orang tua ini biar lebih sadar lagi bahwa ternyata mendidik keluarga ataupun mendidik anak-anak itu harus dimulai dari contoh-contoh yang baik, yaitu dari orang tua yang baik, insya Allah nanti anaknya yang baik pula. Begitu. Itu yang kadang kita nggak sadar, yang tadi saya bilang menjadi jariah itu tadi ya. Jadi kalau kita baik, terus nanti jadi contoh baik buat keluarga lain. Itu jadi amal jariah. Apapun juga. Sesuatu yang bisa mendapatkan pahala maupun dosa terus-menerus itu menjadi namanya amal jariah. Jadi amalun artinya amal itu kan perbuatan. Jariatun itu artinya mengalir terus. Teman-teman ketika mengajak teman lain untuk mengkonsumsi narkoba, itu pasti akan menjadi jariah teman-teman. Kalian sudah berhenti untuk tidak mengkonsumsi, entah itu direhab atau apalah. Pokoknya kalian dalam 1001 cara untuk berhenti itu. Tapi ada teman yang lain yang kalian ajak, kemudian masih mengkonsumsi. Nah itu menjadi jariah sampai kapanpun. Teman-teman sudah meninggal, tetapi teman yang diajak itu masih mengkonsumsi, maka akan mendapatkan dosa terus. Nggak bisa itu terputus. Apalagi nanti dia akan mengajak yang lain, Artinya itu kayak MLM, multi level marketing. Jadi kalau kita mengajak orang, kemudian orang itu mau berbuat jahat, ya atau mengkonsumsi atau apa, itu kemudian nanti mereka tetap mengkonsumsi itu, sedangkan kita sudah tidak, tetap kita akan mendapatkan dosanya. Bahayanya di situ. Makanya mulai dari sekarang stop penyalahgunaan itu, dan juga anak-anak ataupun teman-teman yang lain yang sudah terlanjur bisa dikasih informasi bahwa itu nanti akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah bukan pahala jariah. Wah itu ngeri banget, apalagi kalau yang teman dia ngajak satu, temennya ngajaknya dua. Ada dua, teman lagi ngajaknya 3. Wah nanti di sana dia sudah mati tau. Wah terus didapat kiriman dari malaikat. Ini dik, dosamu dik. Dosa apa malaikat? Dosa mengajak temanmu dulu. Saya cuma sekali. Oh itu teman-temanmu yang lain itu. Wah kalau sudah gitu dia juga istiqomah dek. Apalagi ketika dia sudah memakai dia tumak ninah dek. Dia diem aja. Wah nanti saya disiksa malaikat. Iya dong dek. Nanti sakit malaikat. Dia diampet loh. Salah ide jangan ngajak aja. Makanya kalau ada kebaikan, ajaklah teman-teman. Kalau ada keburukan, jangan sampai kita mengajaknya. Karena akan menjadi dosa jariah. Gitu. Ya itu tadi MLM itu tadi ya. MLM gitu. Tapi tentunya kan pintu untuk bertobat selalu terbuka. Ya. Nah inilah yang menjadikan kadang-kadang kita itu merasa gampang Ya kalau wah gampang besok kita akan tobat. Orang itu tobat itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau nggak biasa tobat itu nggak akan pernah bisa loh melakukan. Nggak semena-mena langsung sesok mandek gitu. Kita hidup itu tidak seperti di tayangan TV ataupun di majalah Al Hidayah atau apa itu yang dulu wah ini kena azab, kemudian kita bisa menyadarkan orang itu, nggak bisa segitu.
Harus dari pelan-pelan. Makanya dimulai dari diri sendiri, mengajak orang lain, mengajak keluarga. Kalau orang itu biasa maksiat ya, kemudian kita mau langsung tobat itu belum tentu bisa. Karena itu semua itu pelan-pelan, step by step. Jadi nggak mungkin langsung ngaget-ngaget itu nggak bisa. Semuanya dapat proses. Yang namanya hidayah itu kan mirip-mirip sama hadiah. Orang yang mendapatkan hidayah itu biasanya harus orang itu kalau mendapatkan hadiah berarti dia harus ada usahanya. Atlet lomba itu kalau ingin mendapatkan hadiah berarti dia juga harus melakukan. Makanya kalau kita nggak bisa menang-menang, kita sekarang minum obat mabuk memakai kemudian wah besok kalau sudah dapat hidayah rakyat penak dewi, harus ada usahanya besti. Kita tidak bisa menang-menang ngomong dapat pahala. Kita kemudian mendapatkan hidayah, tidak. Jadi harus ada usaha supaya kita nanti wangun untuk mendapatkan hadiah. Wangun itu Mas, wangun itu pantas. Cocok. Jadi Allah punya alasan. Oh ini tak kasih hadiah karena dia sudah berusaha. Tak kasih hadiah, tak kasih hidayah karena sudah ada usahanya. Dan jangan ditunda-tunda ya Caca ya. Jangan ditunda-tunda. Karena umur nggak ada yang tahu kan. Benar. Nah, annasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu biasanya matinya tergantung kebiasaannya. Oh. Iya, kalau kebiasaan kita itu baik, wah nanti kita mati juga dalam keadaan baik. Kebiasaan kita senyum aja Mas. Kita mati dalam keadaan senyum. Kenapa? Karena nanti melihat Israel itu tidak menakutkan, tapi menyenangkan. Israel mati. Tapi kalau kita biasanya nggak bisa ketawa, lihat Israel, siapa itu? Langsung mati. Merengut. Ini makanya jenazahnya malu merengut ini. Takutnya malaikat, man robuka. Nggak bisa jawab. Kenapa ya? Karena memang kebiasaannya itu yang membuat. Nah, ketika orang itu matinya dalam keadaan senyum, nanti dibangunkan juga dalam keadaan senyum pula. Nah, untuk itu maka orang-orang yang biasanya yang hatinya itu baik, itu sering ketemu siapapun itu senyum, tidak merasa seudon pada siapapun. Pokoknya semua orang dianggap baik. Kenapa orang baik itu menyenangkan? Karena menganggap semua orang itu adalah orang yang baik. Jadi dia tidak ada dalam hatinya, ini orang buruk. Makanya teman-teman, bagi yang saat ini mungkin masih belum tersentuh hatinya untuk istilahnya bertobat, ya mudah-mudahan dengan podcast ini nanti bisa bersama-sama mengetuk hati teman-teman. Ini juga penuh dengan doa dari semuanya, dari orang tua, dari orang terdekat kita. Karena narkoba itu tidak hanya merusak diri kita, tapi juga lingkungan, kemudian keluarga, komunitas juga akan pasti dirusaknya. Kenapa? Karena orang yang sudah tidak bisa nyambung, nanti nggak nyambung lagi. Jangan ngomong apa, balasnya apa, takoni apa, jawabnya apa. Apa kapasitas berpikirnya sudah semakin berkurang. Mungkin begitu. Nah, sebentar saya. Nah, kalau yang ini, yang motivasi itu untuk teman-teman yang masih menggunakan gitu ya, mungkin kan narkoba ini atau maksiat ini kan juga mungkin akan menjauhkan seseorang itu dari agama gitu ya. Nah itu kan jadi saling berkaitan. Kalau dia makin asik maksiat, terutama narkoba, pasti makin jauh dari agama. Nah itu langkah-langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan supaya bisa balik lagi gitu, itu seperti apa? Apa mungkin mulai datang ke pengajian atau gimana supaya yang kayaknya nggak beban lah buat mereka itu yang mau bertobat. Oke lah, begini, saat ini tuh banyak sekali majelis-majelis ilmu, mulai dari sholawatan, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang lainnya. Itu teman-teman bisa untuk datang, kemudian nimbrung dulu lah. Jadi kalau kita memang belum jadi orang yang baik, ya kan, berarti kita harus berusaha untuk yang baik. Cuman kan kadang-kadang kebaikan dan keburukan itu nggak bisa secara cepat seperti kita membalikan telapak tangan. Jadi harus pelan-pelan. Dulu teman-teman sebelum memakai juga jadi orang baik. Betul. Kemudian memakai juga masih kelihatan baik. Kemudian jadi jahat itu karena apa? Ya mungkin karena ada sesuatu yang mendorong di situ itu. Nah, apa yang
faktor-faktor yang ada itu kita dioncei lah. Ya, dikupas. Ya, dikupas sedikit demi sedikit. Kemudian kalau masih belum baik pula, ya teman-teman datang kepada orang-orang yang baik. Makanya orang Jawa itu punya istilah tombok hati. Tombok hati itu ada 5 perkaranya. Yang sekarang ketika teman-teman mendengarkan lagu tombok hati itu dikasih lagu ra gitu, hehe haha. Itu juga nggak beda dengan lagu yang cinta siapa itu juga ada. Nah, ada hehe ha itu kan ada tombok hati. Ono 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran sakmanane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang soleh kumpulono, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, kaping 4 zikir wengi ingkang suwe, kaping 5 wetengira ingkang luwe atau dibolak-balik. Nah, di situ ada wong kang soleh kumpulono. Kalau kita berteman dengan orang yang jahat, mohon maaf ya, nanti kita akan ketularan. Makanya Nasi Daria kan bilang gitu, janganlah jangan bercermin di air keruh. Karena kita nggak akan bisa melihat wajah kita seperti apa. Tapi bercerminlah di air yang bening. Jadi kalau kita tahu wajah kita bagaimana, ada jerawat atau tidak, berarti kacanya itu harus kaca bening. Nah, kalau kita berkaca, harus berkaca pada orang-orang yang baik. Ya tadi orang soleh kumpulono. Datang di situ. Kalau kiai-kiai itu orang bijak, itu nggak mungkin dengan secara keras akan menentang. Sahabat, pelan-pelan. Jujur saja nggak apa-apa, gini-gini ya pelan-pelan, alon-alon. Nggak mungkin langsung, wah neraka kamu gini, wah. Kalau begitu dia langsung kabur. Makanya orang itu diperlukan adalah kebijakannya. Baik, ya dimanapun berada, kalau bisa orang itu bisa memberikan keteduhan, kesejukan. Ya kayak hujan itu loh. Hujan itu nggak pernah memilih dia jatuh kepada siapa. Dijatuh di tempat yang mana. Kadang di laut, ada hujan jatuhnya di hutan, ada hujan juga jatuhnya di genteng. Itu dia kasih jatuh semua itu yang namanya hujan itu. Artinya apa? Kalau ada teman-teman yang lagi membutuhkan, ini saran bagi para mubalik ataupun dai juga. Nah, kalau bisa ada teman membutuhkan, silakan datang terima dengan yang baik, nggak langsung dijustifikasi. Wow, kamu begini neraka. Ya memang benar, itu sudah pasti. Kalau orang itu mati mungkin dalam keadaan yang masih menggunakan ataupun mati dalam keadaan mabuk, itu ridsun min amali syaiton. Itu sesuatu yang dilakukan oleh para syaitan. Nah, berarti kan buruk. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk menyiasati biar orang-orang datang ke kita itu bisa pelan-pelan kita rawat. Toh saya rasa BNN seperti itu. Jadi datang pun nggak langsung dipenjarakan, Pak. Iya. Ya tetap kita renggoh yang baik-baik. Syukur-syukur nanti dia berubah. Kalau berubah jadi orang baik, nanti ketika orang itu baik, temannya juga pasti dengan yang baik-baik pula. Kalau orang itu buruk, temannya juga buruk pula. Sehingga tidak akan pernah memimpin segerombolan singa kecuali singa pula. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, insya Allah teman-teman kita juga nanti akan baik pula. Makanya pergaulan luar biasa. Oh, baik. Nah, ini karena sudah 30 menit, Cak Coy. Iya. Biasanya podcast kita sekitar 30 menit aja. Oh, iya. Nah, mungkin terakhir ini sebenarnya tadi kalau pesan-pesan sudah banyak ya, sudah mungkin bisa sedikit ya nasihat lah terakhir yang mungkin singkat atau ada dalilnya boleh buat buat masyarakat Kota Yogyakarta khususnya untuk selalu menjauhi narkoba, untuk selalu kembali bagi yang menggunakan kembali lagi ke jalan yang benar seperti itu. Monggo nasihat terakhir. Baik. Terima kasih atas waktunya juga teman-teman yang menyimak podcast ini. Jadi kunci kesuksesan kita bisa kita miliki dari sekarang. Yaitu mungkin anak-anak muda yang saat ini mungkin masih belum banyak berkegiatanlah. Karena dengan kita banyak rebahan, itu nanti akan menjadikan pikiran kita kemana-mana. Tapi kalau dengan kita beraktivitas, ketemu sama orang-orang yang baik, komunitas-komunitas yang baik, maka pikiran kita akan terserap untuk hal kebaikan pula. Maka kunci dari sukses, itu saya pernah baca juga, yaitu melihat dari tangan kiri kita. Kalau tangan kiri kita itu nggak pernah ada luka, wah itu teman-teman dipertanyakan. Benar nggak pekerja keras atau tidak? Tapi kalau tangannya itu banyak luka, sekarang saya baru terluka ini kemarin habis masang korden. Jadi sekarang luka. Dari kecil pun saya juga sering kebacok itu loh Mas waktu ngarit.
Oh, Nah, itu kok saya baru tahu ini. Oh, ternyata orang itu yang sukses, ternyata orang-orang yang tangan kirinya itu pada banyak luka. Maka kalau belum ada luka, bacaan dengan untuk hal yang baik. Mbak-mbak harus belajar masak. Mas-mas harus belajar bagaimana cara bekerja. Karena kalian itu nanti jadi imam, Besti. Imam itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi kita itu semuanya pemimpin. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita pimpin. Makanya cah lanang-lanang harus dilihat dengan apa? Secara fisik dia sehat, secara mental juga sehat. Kalau sehat secara fisiknya, mentalnya nggak sehat, sama saja. Apalagi kalau teman-teman yang nggak sehat fisik, sehat mental, naudzubillah min dzalik, jangan mengharapkan nanti pasangannya yang baik pula. Makanya harus perbaiki diri kita saat ini untuk menjadi diri yang lebih baik untuk masa depan. Karena sekarang mungkin kita masih banyak masalah ataupun sekarang kita masih belum baik, tapi ingatlah masa depan kita akan lebih baik. Seperti saya menyampaikan beberapa hal, termasuk di quote-nya Cak Coy quote itu ada, kaca depan sama spion itu biasanya lebar kaca depannya. Artinya apa? Masa depan kita lebih lebar daripada masa lalu yang hanya kita lihat sesekali saja. Kata-kata hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi teman-teman podcast kita edisi kali ini bersama Cak Coy. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Kalau mau ada usul, saran, boleh langsung aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Ngobrol Bareng Anti Narkoba BNN Kota Yogyakarta. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.